adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi, kembali lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 13 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-19. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan untuk mengampuni kami melalui Yesus Kristus Putramu. Kami mohon, bantulah kami agar mampu memperbarui hidup melalui pertobatan terus-menerus. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tadi kita sudah mendengar bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius, di mana saya merenungkan persoalan di dalamnya bahwa ajaran ini berasal dari Yesus sendiri sebagai pokok dasar bahwa Yesus memberikan petunjuk, yaitu keselamatan. 4 hari yang lalu kita sudah mendengarkan Injil yang sama pula, di mana figur utama yang kita dengar dan kita terima yaitu adalah anak kecil sendiri, di mana kita mengenali bahwa anak kecil merupakan hadiah dari seorang suami dan seorang istri. Ia pun menjadi sosok yang mulia bagi setiap orang yang ditemuinya, khususnya dari Yesus sendiri yang senang dan gemar dengan anak kecil. Mengapa demikian? Karena kita melihat bahwa anak kecil yang imut dan sebagainya yang kita lihat sendiri, di sana kita melihat bahwa Yesus sangat menyukai apa yang namanya kebahagiaan. Tentu semua kita ingin menciptakan kebahagiaan di dunia ini. Maka dari itu kita sering belajar maupun melihat dari kehidupan anak kecil, di mana ia selalu bermain dan belum merasakan hidup berat seperti kita sekarang ini. Satu kata yang ingin saya sampaikan kepada kita semua yaitu berbahagia. Yesus sendiri memulai khotbah di bukit dengan pertanyaan, siapa yang berbahagia? Orang-orang miskin, sebab mereka lah yang punya kerajaan. Orang-orang miskin ini kita sandingkan dengan anak kecil sendiri, bahwa ia masih dikatakan miskin dalam pengalaman, namun ia pelan-pelan dapat belajar dari orang dewasa, orang tua maupun teman-temannya sendiri. Ia dapat berkembang dan menjadi seperti orang yang berguna. Menjadi orang yang berguna bukan berarti orang yang paling berkuasa, memiliki jabatan yang tinggi maupun yang terpelajar, melainkan ia selalu rendah hati dan menyadari bahwa secara rohani mereka itu tidak berdaya. Mereka sepenuhnya bergantung kepada Allah, di mana kasih setia Allah
selalu hadir dalam diri setiap orang, sama seperti anak kecil yang selalu mengharapkan orang lain. Mereka selalu bergantung pada orang tuanya, pada teman-temannya, dan belum memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kita semua tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Walaupun sebagian orang mengira bahwa mereka lebih pintar maupun lebih berkuasa di atas kita. Sama sekali tidak bisa. Kerajaan Allah di sini ingin menegaskan satu pokok mendasar dengan sangat jelas, bahwa kerajaan Allah hanya buat mereka yang menyadari bahwa mereka sepenuhnya tidak mampu. Mereka tidak berdaya seperti anak kecil itu sendiri. Mungkin kecerdasan itu luar biasa, ataupun mengira bahwa banyak orang yang tidak suka mengakui bahwa mereka tidak cerdas. Mereka berharap bahwa intelektual mereka berada di tataran atas dan bukannya berada di bawah standar. Dengan demikian, mereka berpikir bahwa intelektual mereka berada di tingkatan atas. Kita jangan mampu tertipu dan dibohongi oleh banyak orang, sebab intelektual tidak akan membawa Anda masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan hati yang tulus dan cinta yang besar. Inilah inti dari persoalan Injil hari ini, yaitu kasih karunia yang akan membawa kebahagiaan sejati. Kasih karunia yang berasal dari Allah itu kita tempatkan selalu dalam hidup komunitas maupun sosial kita. Apakah kita memerlukan kasih karunia? Kasih karunia Allah itu bagi mereka yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Rahasia kuasa di dalam pengajaran Yesus adalah menjadi tidak berdaya. Rasul Paulus belajar hal ini dengan baik. Dia berkata, "Saat aku lemah, aku justru kuat." Sungguh indah bisa memahami prinsip ini, berarti bisa menangkap inti dari pesan keselamatan. Jika ingin diselamatkan, maka kita harus bersedia untuk menjadi tidak berdaya, bersedia untuk menjadi bukan siapa-siapa demi Tuhan. Kita ingin menerima kasih karunia lebih lagi, karena tanpa kasih karunia itu kita tidak bisa hidup. Semoga hari-hari yang kita akan lewati, khususnya pada hari ini, dapat membawakan kebahagiaan dan keselamatan bagi keluarga dan diri kita serta semua orang yang kita cintai.